siang anak-anak. Selamat. Bagaimana kabarnya? Baik. Setelah istirahat nanti masih semangat ya? Masih. Tepuk semangat. Tetap semangat meskipun kita tetap di siang hari ya. Saya absen dulu meskipun tadi sudah saya absen lagi ya, karena biasanya anak yang izin pulang biasanya ya. Absen 1 Nizam, absen 2 Gilang, hadir. Absen 3 Ainun Haskia, absen 4 Paris, absen 5 Ana, absen 6 Azalea, absen 7 Azla, absen 8 Devi, absen 9 Eni, absen 10 Feby, absen 11 Gilang, absen 12 Zila, absen 13 kelas. Apa saja tadi? Kesepakan kelas kalian apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Apakah ada yang datang terlambat tadi pagi? Terus yang apa? Yang kedua apa? Ya, tadi sudah ada SD. Terus yang selanjutnya? Sudah ada yang piket tadi? Nanti setelah ini ada yang piket ya? Terus? Terima kasih tadi sudah waktu masuk. Saya ajak menyanyikan lagu dulu, lagu nasional. Gunanya apa? Lagu nasional itu gunanya apa? Untuk apa? Semangat cinta tanah air. Ya. Coba lagu menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku bisa? Bisa. Berdiri dulu. Hadap sini, hadap ke depan. Menyanyikan lagu 1, 2, 3. Terhadap tanah air karena kita hidup di Indonesia. Materi IPAS ya. Apa IPAS itu? Ilmu pengetahuan IPAS materinya tentang apa? Kemarin yang ada di depan tubuh kita bergerak. Bagaimana tubuh kita bergerak? Di dalam sebelum kita lanjutkan dalam pembelajaran ini, saya akan bertanya dulu. Kita bisa bergerak dibantu apa? Sendi. Terus? Satu lagi? Tulang. Sedangkan ada di depan di sana, itu namanya apa? Rangka. Apa yang dimaksud dengan rangka? Rangka adalah sekumpulan tulang ya, itu yang membentuk rangka. Nah, seandainya di tubuh kita tidak ada rangka, bagaimana?
kita bisa bergerak? Bisa. Tidak bisa apa? Kenapa? Karena tidak ada langkah tubuh kita akan menjadi lembek. Nah, karena tidak ada langkah, tubuh kita menjadi lembek. Seperti apa? Kertas ya, tidak ada yang menopang. Berarti rangka itu gunanya sangat penting ya. Tujuan pembelajarannya nantinya dalam materi bagaimana tubuh kita bisa bergerak, kalian nanti bisa mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsi. Tujuannya pembelajaran ini seperti itu. Yang kedua, peserta didik mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh Kita. Yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Ini nanti tujuan pembelajaran. Nah ini, bagaimana tubuh kita bergerak tadi? Nah, sistem gerak atau organ pembentuk tubuh tadi sudah kalian sebutkan ya. Ada rangka, otot, dan sendi. Terus yang satunya sistem saraf. Nah, ini sistem saraf ini adalah yang mengatur dan mengendalikan gerak tubuh. Berarti kalau tidak ada saraf, bisa bergerak atau tidak? Tidak. Kalau sarafnya rusak, bisa apa enggak? Tidak. Bisa. Itu yang mengendalikan sistem gerak ya. Nah, sistem gerak ada dua, alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif yaitu rangka yang digerakkan oleh Otot. sedangkan alat gerak aktif adalah otot menggerakkan rangka. Ya, ada dua sistem geraknya. Terus selanjutnya, nah ini sistem gerak pada rangka atau tulang ya. Fungsi rangka itu yang pertama alat gerak pasif, yang kedua memberi bentuk dan menegakkan tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ dalam, yang keempat tempat pembentukan sel-sel darah, yang kelima menyimpan mineral. Nah ini, dalam rangka atau tulang terbagi menjadi 4 bagian tulang. Yang pertama tulang pipa. Nah, nantinya kalian bisa melihat di sebelah monitor sebelah layar ini ada torso ya. Di situ ada rangka manusia. Ya itu. Coba kalian berdiri dulu. Kita coba bergerak. Saya beri ice breaking. Ya. Coba tangannya depan. Depan. Terus yang kedua sini, ini. Yang ketiga. 4 5 6 7 8. Coba dihitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita bergerak sesuai yang tadi ya, sesuai gerakan. Berarti selaras kan, sesuai aturan kan. Misalkan kalau sarafnya rusak, bisa nggak sesuai aturan? Tidak. Coba kita sambil bernyanyi. Nyanyi lagu apa? Pada harimu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik.
dalam materi ini Pak Guru akan membagikan kelompok ya untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan materi bagaimana tubuh kita ya. Di sini sudah saya bentuk kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1 mana? Kelompok 2 lanjut. Kelompok 3 ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Akan menjelaskan ya dalam mengerjakan tugas nanti. Ini berbeda-beda tugasnya. Ya, untuk kelompok 1, Pak Guru akan berikan tugas membuat replika tangan. Membuat replika tangan, kalau kita tahu nanti Pak Guru akan memberikan media tentang bagaimana cara membuat replika tangan. Yang kedua, yang kelompok kedua, Pak Guru akan memberikan tugas bagaimana fungsi otot-otot itu, dan otot itu dibagi menjadi berapa tadi? Dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Otot apa saja? Otot kulit, otot boros, otot jantung. Nah, di situ tadi ada 3 beserta fungsinya. Nanti kalian bisa mengamati pada buku paket IPAS ya, siswa. Di situ ada materinya. Silakan nanti sesuai dengan Pak Guru akan kamu lihat. Yang ketiga, yang kelompok 3, Pak Guru memberikan tugas mengamati langsung. Mengamati langsung apa? Torso atau rangka yang ada di depan sini. Nah, ini mulai dari tengkorak sampai bawah. Dia akan memberikan panduan untuk bagaimana cara mengerjakan tugas tadi. Yang ini silakan lihat langsung cara membuat replika tangan bagaimana. Bisa dilihat bersama ya. Coba mengumpul sesuai. Yang kedua, ini sudah saya tinggal pencet ini ya. Yang kedua, kelompok 2 buka halaman, nah ini halaman 72. Nah di sini ada otot polos, otot kulit, dan otot jantung. Di situ ada fungsi-fungsinya. Nanti kalian gambarlah, ya gambarlah bagaimana otot polos itu bentuknya, otot kulit itu bentuknya bagaimana, otot jantung itu bagaimana. Ya. Untuk kelompok 3 langsung bawakan silakan langsung mengamati. Ini namanya torso, itu rangka panggung. Yang nomor 3 langsung mengamati tentang ini, mana yang tengkorak, mana yang tulang leher, mana yang tulang lengan, mana yang tulang paha. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa ditulis. Oke, Pak Guru akan memberikan LKPD kelompok. Nanti pada waktu kalian mengerjakan, Pak Guru akan memberikan nilai lembaga observasi ya, penilaian saat membuat apa? Saat membuat keterampilan, melakukan percobaan. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti saya terangkan. Buatlah replika tangan. Replika tangan yang seperti ada di video tadi. Nanti kalau sudah tempelkan di sini, kotak sini. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan. Terus kalau sudah nanti seluruh kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Ini alatnya. Ini alatnya ya.
coba semuanya bekerja ya, jangan ada yang nanti gantian ya, jangan ada yang diam. Untuk kelompok 2 sudah lihat bentuknya bagaimana? Untuk kelompok 2 nanti kalian menggambar macam-macam otot. Otot tadi ada berapa? Otot polos, otot jantung, sama otot. Nanti kalian ada yang menggambar. Sudah digambar otot polos itu bagaimana fungsinya? Fungsinya juga nanti saya siapkan ada 6 kertas, yang 3 ini untuk menggambar, yang 3 ini untuk menulis fungsinya. Nanti ditempel di sini ya. Pensil warnanya sudah. Ada yang menggambar, ada yang mewarnai, ada yang menulis fungsinya. Untuk yang ke kelompok 3. Untuk yang kelompok 3 ada berapa ini? Ada 20. Cuman gambar otot. Seluruh cuman gambar otot. Nulisnya gantian ya, jangan satu anak. Nah ini lahannya. Yang tengkorak yang mana? Kalau apa tadi yang kedua tulang bawah. Ini tusuknya nggak ada. Kalau tulang lengan atas mana? Lengan. Tuh, tulang dada. Tulang apa lagi ya? Nah itu silakan diamati, silakan sama-sama nulis. Tulis aja. Mereka sini ya. Itu pakai tangannya siapa? Tulang ya. Ini di leher, tulang dada, ada tulang selangka. Itu bisa melihat. Gimana? Kan bagus. Fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan otot-otot Macam-macam. Coba bisa presentasikan. Yang pertama, otot apa? otot polos. Bentuknya otot yang gelondong seperti potongan-potongan kayu. Dilihat Bekerja tanpa namanya. sadari atau tanpa diperintahkan. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan dan sebagainya. Yang lain, yang kedua, otot apa? Otot sulit, bentuknya serabut seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Terus yang ketiga,
atau jantung. Bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperhitungkan. Tolong beritahu teman-teman seperti apa bentuknya otot polos. Bentuknya seperti Lihat, ini. lihat teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Otot lurik. Terus lihat ya. Seperti apa? Seperti Seperti kabel. Yang ketiga otot jantung. jantung. Terus ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada tanggapan? Ali, kemana? Oh ya, minta tolong kelompok 3 tulisnya di apa? Di taruh sana dulu karena Nah, ini. Ada tanggapan kelompok 3, kelompok 1? Masuk tidak ada tanggapan? Boleh ditanyakan? Misalkan pada waktu apa nih? Otot lurik bekerja sebagai apa? Otot lurik. Ada pertanyaan dari kelompok 1. Otot lurik bekerja seperti apa? Apa kita sadar? Seperti apa? Yang tadi kan bekerja tanpa disadari dan bekerja kita sadari. Otot lurik itu bekerja secara apa? Secara sadar. Bagaimana? Kelompok 1? Berarti otot lurik itu bekerja secara sadar. Kelompok 3? Ada tanggapan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ditutup. Terus presentasinya apa? Hasilnya ditaruh di papan tulis. Tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil replika tangan kelompok 1 dan saya akan menjelaskan fungsi dari replika tangan ini. Fungsi benang adalah menggantikan otot dan fungsi sedotan adalah menggantikan tulang. Coba di apa? Gerakan replikanya bisa dipraktekkan. Tadi benarnya untuk menggerakkan tulang kan otot menggerakkan tadi kalau saya jelaskan tadi otot menggerakkan tulang ya. Berarti di situ bolanya menggantikan sedangkan sedotannya menggantikan tulang. Ada tanggapan untuk kelompok 2 dan 3? Ada tanggapan? Sudah mengerti? Pak Guru akan bertanya. Apabila tidak ada sedotan, apa bisa replika kalian bisa bergerak? Tidak. Karena sedotan itu pengganti apa? Tulang. Kalau tidak ada sedotan, bagaimana? Akan menjadi lembek. Akan menjadi Lembek. adalah fungsi sedotan dan bola yang sudah dibuat teman kalian pada kelompok 1 membuat replika. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ayo, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan yaitu tentang bagian tulang yang ditunjukkan oleh tusuk. Bapak tunjuk satu persatu biar tahu ya. Yang pegang bukunya. Yang pertama, Gilang. 1.
Yang mana? Dua. Tangan bawah. Yang ini depan. Ya. Tiga. Tulang leher. Tulang leher. Ini teman-teman. Deal. Mana? Bagus. Empat. Tulang selangkah. Dilihat yang mana? Lihat itu. Tulang lihat. Mana? Tulang pipa yang mana? Enam. Tulang dada. Tulang kaca. Nah, Tujuh. Tulang atas. tulang atas. Jangan ya. Tadi kita sudah belajar tentang tangga ya. Tentang apa? Sistem gerak pada tubuh manusia. Bagaimana tubuh kita bergerak? Bahwasanya bagaimana tubuh kita bergerak itu membutuhkan apa saja tadi? Otot, terus Tulang, sendi, saraf. itu ya. Itu 4 organ tersebut itu ada terkait memberikan salah satu tugas lagi untuk individu ya. Tak juga tugas untuk untuk individu yaitu menggunakan puisis ya. Untuk sekarang keluarkan hanya 10. Ini hanya merefleksi agar kalian mengerti atau paham dalam materi ini. Luis, Aris. Oh, Pak Is. Kamu kenapa pada mama? Kamu perhatikan. Hah? Gak apa-apa. Bisa semua? Bisa. Apa peran sendi? Nanti saya akan tampilkan nilainya. Nanti yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan dalam organ-organ tadi nanti akan ada yang menjelaskan yaitu tentang guru. Siapa yang biasanya? Loh kok guru? Guru apa? Bukan. Guru apa yang biasanya? Lah, guru olah yang ahlinya dalam bergerak itu adalah guru olah. Siapa namanya? Pak Guru. Yang akan dilarang di sini sudah di atas kriteria yaitu salah 3. Misalnya punya salah 3. Nah di sini ada Pak Guntur yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga atau memelihara organ-organ tentang sistem gerak agar organ ini tetap sehat. Monggo Pak dijelaskan tentang kesehatan kan ahlinya Pak Guntur dalam berolahraga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang materi yang sudah disampaikan sama Pak Afid ya. Yaitu tentang Bagaimana? ya. Jadi di situ ada 8 ya, ada 8 yang mana itu
olahraga teratur, makan makanan seimbang, jaga berat Boleh bicara? badan Boleh bicara? ideal. Keluarkan bukunya. Ya, Pak Guntur menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak. Yang pertama tadi apa Pak Guntur? Ntar nanti biar keluar semua dulu bukunya. Punya bicara. Ya, Ada 8 ya? bisa lihat ke meja, nggak apa-apa. Bapak aja saya cukup didengarkan, bisa ditulis. Sudah? Yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, makan makanan seimbang. Ya, makan makanan. Anak-anak juga sudah menyelesaikan tugas itu kuisis sesuai dengan kriteria. Yang salah hanya hasilnya tadi hanya salah 3 soal ya, sesuai itu mendapatkan 7 dan lainnya ada yang salah 1, ada yang salah 2, yang lainnya 100 semua. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga materi hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum siap.